Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah zul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulanal azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih berbadan sehat dan diberikan berupa nikmat sehat jasmani dan rohani. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan orang yang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berlinang air matanya, sebagaimana disebutkan dalam penggalan hadis, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Dari penggalan hadis ini ada 3 kata kunci yang harus digarisbawahi. Pertama adalah zikir, dan yang kedua keadaan sepi, dan yang ketiga air mata. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai dan menyukai orang-orang yang dalam berzikir kepadanya berlinang air matanya dalam keadaan sepi atau tidak ada orang lain melihatnya. Dengan kata lain, derai air mata itu berlangsung secara rahasia, hingga seolah-olah hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kata kunci pertama, zikir, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zikir adalah mengucapkan dan memperbanyakkan kalimat-kalimat seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah,
Allahu Akbar, atau berupa doa-doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Termasuk jugalah memohon ampunan kepada Allah dan pertolongannya. Membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan melakukan solat-solat sunnah juga termasuk zikir. Jadi makna zikir sebenarnya sangatlah luas. Kesemua bentuk zikir tersebut sangat baik apabila dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Apalagi jika disertai dengan derai air mata yang menunjukkan kesungguhan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka melihat derai air mata hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berzikir kepadanya. Tetapi memang tidak setiap orang pada setiap saat dapat berzikir dengan menangis. Suasana hati atau jiwa sangat berpengaruh apakah seseorang dapat menangis atau tidak ketika berzikir. Untuk itu ada beberapa teknik agar dalam berzikir seseorang dapat lebih menghayati sehingga bisa menderaikan air mata. Sebagai contoh misalnya, ketika memohon ampun dengan mengucapkan Astaghfirullahalazim, kita mengucapkan kalimat itu sambil mengingat kembali satu persatu dosa-dosa yang pernah kita lakukan, terutama dosa-dosa besar seperti durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, korupsi, menipu, menyakiti orang, dan lain sebagainya. Jika cara ini dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan suatu penghayatan yang berkualitas tinggi. Istighfar akan memiliki pengaruh yang besar atau tidak sama sekali terhadap diri sendiri. Hal itu sangat bergantung pada bagaimana kita dapat menghayati setiap kalimat yang kita ucapkan. Ketika misalnya kita mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 33 kali dalam satu majelis, bisakah kita secara serius mengingat kembali sebanyak 33 dosa di masa lalu yang telah kita perbuat? Atau mengingat kembali beberapa dosa saja secara serius dan mendalam serta berulang kali? Jika hal ini mampu kita lakukan dengan baik, pastilah derai air mata menjadi keniscayaan. Hal itulah yang membedakan istighfar yang dilakukan seorang hamba Allah yang bersungguh-sungguh dengan istighfar seorang hamba yang hanya bisa mengucapkannya namun tanpa penghayatan sama sekali. Karena bisa jadi ritual istighfar dilakukan hanya sebagai ritual lisan belaka tanpa mencoba memahami makna dan konsekuensinya, yakni pertobatan yang tak akan diulang kembali. Dalam kaitan itu, Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan asal Basrah, Irak, yang sangat terkenal, pernah mengatakan, istighfar kita membutuhkan istighfar lagi. Maksudnya adalah jika istighfar hanya sebatas perbuatan lisan tanpa diikuti perbuatan hati berupa penyesalan yang mendalam, juga tanpa adanya perbuatan akal budi berupa kesadaran untuk tidak mengulangi lagi, serta tidak terwujudnya perbuatan nyata berupa tidak terulangnya kembali dosa yang sama, maka istighfar seperti itu merupakan tobatnya para pendusta. Atas dusta itu maka perlu dilakukan istighfar atas istighfar yang penuh dusta tersebut. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kata kunci berikutnya adalah keadaan sepi dan air mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang dalam berzikir kepadanya menderaikan air matanya. Namun perlu dicatat,
bahwa yang paling disukai Allah adalah zikir yang disertai tangis yang dirahasiakan dan bukan tangis terbuka yang seolah-olah dipertontonkan kepada publik. Tangis terbuka seperti ini jika tidak berhati-hati dalam melakukannya bisa mengundang rasa pamer atau ria yang sudah pasti Allah tidak menyukainya. Ibadah zikir itu baik, namun jangan sampai hal itu justru membuat kita terjebak dalam kemaksiatan yang tidak perlu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maun ayat 4-6 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Maka celakalah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya, orang-orang yang berbuat ria. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan kita untuk tidak ria dalam beribadah. Sedang yang dimaksud ria adalah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, akan tetapi untuk mencari pujian dan kemasyhuran di masyarakat. Dalam Islam, ria merupakan perbuatan hati yang tercela. Seseorang yang merasa dekat dengan Allah karena ketaatan-ketaatan yang dilakukannya, namun ia menjadi ria dan sombong, maka sesungguhnya ia tidak lebih baik daripada seseorang pendosa yang merasa hina karena menyadari banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita uraikan pada hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sebaik-baiknya sebagaimana yang diajarkan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berzikir dengan penuh khusyuk, kesungguhan dan kerendahan hati serta jauh dari sikap ria. Mudah-mudahan pula kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur raufur rahim.